Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Tutiana Devi dengan NIM 18000005211, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin menjelaskan dan mengomentari tentang sejarah berdirinya Hizbul Wathan dan kepanduan Hizbul Wathan. Saya ingin menjelaskan sejarah singkat kepanduan Hizbul Wathan. Sebelum masuk ke Indonesia, kepanduan di dunia diciptakan oleh Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris yang kemudian berkembang di seluruh Indonesia. Tahun 1912, tokoh kepanduan Belanda, NPO, ke Indonesia sebagai negara jajahannya mendirikan cabang NPO. Karena situasi Perang Dunia NPO sulit berkomunikasi dengan induknya, maka namanya berubah menjadi NIPF pada tahun 1914. Setelah itu, dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan kebangkitan bangsa Indonesia, peristiwa tersebut bagaikan tonggak sejarah sehingga pada tahun 1916 SP mengaku Negoro 7 di Surakarta mendirikan kepanduan dengan nama JPO atau Javanese Pathfinders Organization. Disusul oleh Pangeran Surjobroto dari Kasunanan dengan kepanduan Taruna Kembang. Berdirinya kepanduan Hizbul Wathan diawali dengan tahun 1918. Kiai Haji Ahmad Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Mulyadi Joyomartono sepulang pengajian SATV di alun-alun Mangkunegara melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris. Mereka gabungan NIPV, JPO, Taruna Kembang. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkeinginan Muhammadiyah dididik seperti mereka, sehingga beliau segera memerintah pada Mulyadi untuk merintis kegiatan tersebut dengan tujuan mengabdi kepada Allah semata. Mulyadi kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah dan segera latihan di halaman Masjid Agung Solo dengan seragam seadanya. Sesampainya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja, beliau menunjuk beberapa guru antara lain mantan SD Muhammadiyah Suronantan atau Standard School Bapak Somodirjo, Bapak Siraj, dan Sarbini, guru SD Muhammadiyah Bausaran. Dengan resmi lahirlah Pathfinder Muhammadiyah, baik yang di Solo maupun di Yogyakarta. Untuk pemberian nama, dalam pertemuan di rumah Bapak Hilal Kauman Yogyakarta, atas prakarsa Bapak Hajib diusulkan untuk mengganti nama Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathan Pathfinder, yang berarti cinta tanah air, sejalan dengan jiwa perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1920. Tetapi semua itu tidak berjalan dengan mulus. Pandu HW pernah ditidurkan. Dengan Kepres 238 tahun 1961 tentang lahirnya Pramuka, semua organisasi kepanduan harus melebur diri ke dalam gerakan Pramuka termasuk Hizbul Wathan. Tetapi tidak sesampai di situ. Akhirnya, Hizbul Wathan kembali mengalami kebangkitan. Sebagai anggota pandu, Hizbul Wathan tidak bersedia aktif dalam gerakan Pramuka. Maka mereka mengaktifkan diri dalam beberapa organisasi kepemudaan, sedangkan yang sudah dewasa menjadi aktif di persyarikatan. Beberapa tokoh Hizbul Wathan yang memahami betul makna kepanduan tetap bergabung dengan Pramuka, misalnya Bapak Haji Marwadi sebagai andalan urusan rohani Islam, Bapak Dono Wardoyo sebagai andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Haiban Hajid andalan daerah urusan rohani Islam, Bapak Muhammad Jauhari andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Dawam Marzuki
ini yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan masih banyak lagi, baik di kuartir besar maupun daerah sampai menjelang tahun 1990. Selanjutnya, Kepanduan Hizbul Wathan. Kepanduan Hizbul Wathan, proses pendidikan yang menyenangkan di bawah tanggung jawab anggota dewasa, dilakukan di luar lingkungan pendidikan, keluarga, dan di luar lingkungan pendidikan sekolah, menggunakan prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan. Di sini ada 3 sifat kepanduan, nasional, internasional, dan universal. Nasional bertujuan menjadi warga negaranya yang berguna bagi negaranya. Internasional, persaudaraan pandu tanpa mengenal batas negara. Sedangkan universal, tanpa memandang bangsa, golongan, asal, dan usul. Selanjutnya, ada fungsi kepanduan. Fungsi kepanduan itu tersendiri juga terbagi menjadi 3. Kegiatan menarik bagi peserta didik, kewajiban dan pengabdian bagi anggota dewasa. Yang ketiga, alat bagi persyarikatan dan masyarakat. Sedangkan anggota Hizbul Wathan terbagi menjadi 3. Atfal, pengenal usia, dan penuntun usia. Atfal, rentan usia 7 hingga 10 tahun, sedangkan pengenal usia 11 sampai 15 tahun, sedangkan penuntun usia 21 sampai 25 tahun. Sesuai dengan tujuan Hizbul Wathan, menyiapkan dan membina anak remaja dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlak, karimah dengan tujuan untuk terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kadar persyarikatan umat dan bangsa. Dengan tujuan yang jelas dan berpegang pada PDK dan MK, Hizbul Wathan melaksanakan kegiatan secara luas, diutamakan di luar ruangan, di alam bebas, dengan materi kegiatan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Kepanduan Hizbul Wathan secara organisatoris, tidak berpolitik, dan tidak di bawah kendali partai politik apapun. Hizbul Wathan biasa disebut dengan organisasi Qabilah. Qabilah sendiri bermakna tempat tinggal. Qabilah berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan. Qabilah sebagai pangkalan di desa, kampung, lingkungan, masjid, lingkungan pondok pesantren, lingkungan lembaga pendidikan. Qabilah lengkap terdiri satu rumpun atfal, satu pasukan pengenal, satu kerabat penghela, dan satu kafilah. Prinsip dasar kepanduan itu sendiri adalah yang pertama, pengalaman akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, pengamalan kode kehormatan pandu. Dari materi yang sudah saya bacakan tadi, Hizbul Wathan adalah organisasi yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, maupun itu anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Dikarenakan Hizbul Wathan adalah organisasi yang mengedepankan syariat Islamiyah dan organisasi yang mengedepankan persatuan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.